Halo anak-anak hebat semuanya, apa kabar hari ini? Ibu guru harap kalian baik-baik saja ya. Jumpa lagi dengan Ibu Veronica dalam pelajaran matematika. Nah, anak-anak sekalian, pelajaran matematika kita hari ini akan membahas materi tentang perkalian berbagai bentuk pecahan. Nah, anak-anak, pada perkalian berbagai bentuk pecahan, untuk menghitung hasilnya, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengubah pecahan tersebut menjadi bentuk yang sama. Nah, sekarang kita masuk dalam contohnya ya. 0,25 kali 1/3/4. Nah, kalian perhatikan di soal tersebut ada dua macam pecahan atau ada dua bentuk pecahan. Yang pertama adalah pecahan desimal dan yang kedua adalah pecahan campuran. Nah, seperti penjelasan tadi, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita harus mengubah terlebih dahulu pecahan tersebut menjadi bentuk yang sama. Nah, ada dua cara yang bisa kita lakukan. Cara yang pertama adalah jika jawaban diminta dalam bentuk pecahan desimal, maka yang pecahan biasa atau pecahan campuran harus kita ubah menjadi pecahan desimal terlebih dahulu. Nah, dari soal tersebut, jika diminta dalam bentuk pecahan desimal, maka yang pecahan campuran atau yang 1/3/4 harus kita ubah lebih dulu menjadi pecahan desimal. Nah, dia akan menjadi seperti berikut. 1/3/4 kita ubah dulu menjadi pecahan biasa menjadi 7/4. Kemudian kita lanjutkan, kita ubah 7/4 ini menjadi pecahan desimal. Caranya, penyebutnya harus kita jadikan 100. Jadi, dari 4 untuk dijadikan 100 harus dikalikan dengan 25. Nah, kalau penyebutnya dikalikan 25, berarti pembilangnya juga harus dikali dengan 25. Nah, 7 kali 25 hasilnya adalah 175 dan 4 kali 25 hasilnya 100. Jadi, 1/3/4 itu menjadi 175/100. Nah, kalau penyebutnya sudah 100, kita bisa mengubahnya menjadi pecahan desimal, yaitu ia menjadi 1,75. Nah, karena pecahan campurannya sudah berubah menjadi pecahan desimal, sekarang kita masukkan ke dalam soal. 0,25 kali 1,75. Nah, untuk menghitungnya kita bisa menggunakan cara bersusun, perkalian bersusun. Nah, kita tuliskan seperti berikut. 0,25, kemudian di bawahnya 1,75, ditarik garis dan tanda kali. Nah, kita hitung seperti biasa ya. Maka hasil akhirnya adalah 0,4375. Nah, gimana anak-anak? Bisa dimengerti? Nah, sekarang kita lanjut pada cara yang kedua. Masih dengan soal yang sama, 0,25 kali 1/3/4, tetapi kita menggunakan cara yang kedua. Nah, cara yang kedua adalah jika jawaban diminta dalam bentuk pecahan biasa atau campuran, maka yang pecahan desimal harus diubah menjadi pecahan biasa atau pecahan campuran lebih dulu. Nah, berarti sesuai soal, yang harus kita ubah lebih dulu adalah yang pecahan desimal. Dalam hal ini, 0,25 kita ubah menjadi pecahan biasa. 0,25 pecahan biasanya adalah 25/100. Nah, 25/100 ini bisa kita sederhanakan dengan cara kita bagi dengan angka yang sama, yaitu 25. 25 bagi 25 hasilnya 1, kemudian 100 bagi 25 hasilnya 4. Maka 0,25 jika diubah menjadi pecahan biasa hasilnya adalah 1/4. Nah, anak-anak,
kita masih harus melakukan satu tahap lagi. Di soal tersebut ada pecahan campuran 1/3/4. Nah, pecahan campuran tersebut harus kita ubah juga menjadi pecahan biasa. Nah, 1/3/4 jika diubah menjadi pecahan biasa adalah 7/4. Nah, sekarang dua-duanya sudah menjadi pecahan biasa, berarti bisa langsung kita masukkan dalam rumus. 1/4 kita kalikan dengan 7/4. Nah, sesuai dengan rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya, pada materi sebelumnya, maka dia akan menjadi 1 kali 7 per 4 kali 4. Nah, 1 kali 7 hasilnya 7, dan 4 kali 4 hasilnya 16. Nah, anak-anak, hasil ini, 7/16 ini sudah merupakan hasil akhir karena tidak bisa disederhanakan lagi, ya. Jadi, 0,25 kali 1/3/4 hasilnya adalah 7/16. Nah, kalau kalian masih ingat tadi di cara yang pertama, hasilnya adalah 0,4375, dan cara yang kedua hasilnya adalah 7/16. Kedua-duanya hasilnya atau nilainya sama, hanya bentuknya saja yang berbeda. Kalau cara yang pertama, bentuknya berupa pecahan desimal, sedangkan pada cara yang kedua, bentuknya adalah pecahan biasa. Nah, bagaimana anak-anak? Sampai di sini bisa dimengerti penjelasan Ibu Guru? Ibu Guru harap kalian bisa mengerti ya. Kalau kalian masih belum memahami, kalian bisa menonton kembali video ini supaya bisa lebih memahami. Nah, anak-anak, sekarang Ibu Guru akan memberikan tugas rumah kepada kalian untuk kalian kerjakan ya. Kerjakan soal-soal berikut dengan teliti. Nah, Ibu Guru memberikan 5 soal untuk kalian kerjakan sebagai PR di rumah. Kalau kalian sudah selesai mengerjakan di buku tulis kalian, silakan difoto dan dikirimkan ke WA Japri Ibu Guru. Oke, Ibu Guru tunggu ya. Silakan bekerja dengan teliti. Baik anak-anak, Ibu Guru mengucapkan terima kasih karena kalian sudah belajar bersama Ibu Guru. Nanti kita akan ketemu lagi pada materi yang selanjutnya. Terima kasih sudah bersama-sama dengan Ibu Guru. Tetap sehat semuanya, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Bye-bye.